Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini di video kali ini saya ingin berbincang-bincang nih sama salah satu anak muda yang sukses menjalankan bisnis IM Parfum. Ya, kita mau tanya apa aja sih triknya, tipsnya, apa aja pencapaiannya, kita mau tanya langsung ya. Oke, langsung aja. Oke, nah sekarang saya lagi sama Bang Akbar ya, salah satu founder Gop Squad. Nah, di sini saya mau nanya nih Bang Akbar ya, karena kan Bang Akbar nih masih muda ya usianya. Nah, untuk Bang Akbar saya mau tanya ini, di usia berapa Bang mulai bisnis parfum Bang? Usia 22 tahun. Di usia 22 tahun. Sekarang alhamdulillah udah baru aja sih 25 tahun lah. Baru aja 25 tahun. Nah, jadi Bang sebelum Abang di bisnis yang parfum ini kan pastinya adalah backgroundnya apa gitu ya. Dulu kerja apa atau kegiatannya apa Bang? Dulu pernah juga banyak sih. Dulu sebelum dulu pernah tinggal di satu yayasan ya, kampus. Di dalam tuh saya semua pernah jadi bagian maintenance, bagian konstruksi, kuli bangunan ya kan. Terus pernah jadi teknisi listrik, AC juga. Keluar dari salah satu yayasan, keluar dari kampus, terus saya belajar di luar, ngelamar kerjaan sana sini nggak ada yang terima. Ya akhirnya pasrah, udahlah coba-coba bisnis lah gitu kan. Apakah langsung terjun ke bisnis ini Bang Akbar? Enggak. Jadi pernah juga sih jual, nengok apa sih peluang di Facebook. Pertama sih di awalnya ada kawan jualan salah satu makanan kan, terus saya coba-coba tawarin ke orang, ternyata ada yang mau beli. Nah, terus kok enak ya jualan ya, lama-lama coba melihat peluang jual beli. Ada lihat kawan tawari, bang tolonglah bang Ber, nih jualin sepatu boot nih, jualin sepatu bootnya laku, COD hujan-hujanan. Ada beli handphone juga. Jual beli handphone juga ya. Berarti apa aja nih udah dijualin Bang Akbar ya? Jual handphone, jual sepatu boot, jual baju. Satu lagi yang lama sih saya jual madu ya. Jual madu. Sarang madu. Madu sarang ya. Madu sarang. Nah, jadi apa yang membuat Abang itu terjun ke bisnis sekarang ini Bang? Karena kan banyak juga itu bisnis yang Abang jalanin. Tentu waktu dulu tuh masih coba-coba. Terus setelah saya jalani bisnis, ada teman yang tawarin, teman saya bilangnya, Ber yuk, kamu pernah dengar bisnis ini nggak, parfum ya kan, bisnis parfum ini katanya. Apa tuh? Udah ikut aja nanti. Waktu tuh lagi susah banget ya kan. Jadi waktu dia bilang, udah pokoknya rokok sama makan aman lah katanya gitu kan. Pada waktu itu ya karena dibilang kayak gitu, udah ayo ikut aja deh. Yang penting aman rokok. Yang penting aman rokok makan ya kan. Udah ikut nimbrung. Ngomong-ngomong sama pemilik dari parfum bisnis itu kan, diobrolin saya ya karena baru siap makan, nongkrong di pojokan lah. Sampai di titik tuh dengar garansi lah, dengar sekilas bis ini bergaransi, bosnya kamu jangan mau rugi bla 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 gitu kan. Karena saya agak rapetin kursi. Udah dengerin diedukasi bisnisnya, terus akhirnya main. Pada waktu itu saya lagi karena sana bisnisnya nggak jelas, dunia pun nggak ada. Di teman saya bilang, kamu mau nggak saya modalin gitu kan. Boleh lah, ambil solusin, saya suruh jual. Udah berawal dari diamen saya dikasih modal solusin, dari situlah mainnya. Berarti awalnya dulu memang nggak begitu tertarik Bang ya, karena ada garansi modalnya ya. Karena garansi modal pun ini berarti nggak beresiko dong kan gitu kan. Iya, coba-coba lah, bagus nih untuk para pemula kan gitu kan. Coba ambil bisnis, nggak bisa jual balikin aja kan gitu. Berarti berawal dari reseller, upgrade ke distributor ya Bang. Karena kan kalau di IM Parfum ini ada reseller, ada distributor ya. Tapi seru sih untuk waktu proses upgrade-nya itu. Udah saya ambil satu lusin, saya jual habis 4 hari kan. Jual 4 hari habis. Terus jumpain lah, datang sama si owner parfum nih, saya bilang, Bang Bob gitu, ini barang udah habis nih. Bagus dong katanya gitu. Kalau gitu kamu ambil 1 karton katanya. Waduh, nggak ada duit dong gitu. Nah, itu gimana tuh Bang? Waktu itu karena nggak ada duit, ya karena diarahin, terus dikasih motivasi, diarahin, bosnya kamu bisa, kamu punya potensi besar. Ya akhirnya saya beraniin diri sharing sama kawan, saya punya bisnis bla bla bla. Terus kata teman saya, ya udah saya modalin, saya kasih pinjam nih, pakai aja katanya, nggak apa-apa gitu. Oke, terus gimana nih, pakai aja deh. Ya udah saya bisa ambil 1 karton. Wih, dikasih challenge tuh sampai jam 11 pagi, kasih challenge tuh. Berarti
modalnya dimodalin lah nih ya sama temen bang Iya, ya. pakai duit temen. Karena hasil kita udah jelasin ke dia kan. Oh iya, percaya dia sama juga kita. paham dan percaya bang ya. Kita jelasin. Ya ceritalah ini pengalaman Bang Akbar nih ya. Tapi Bang Gobert. ini nih untuk upgrade waktu itu, setelah upgrade 1 karton ambil, jalanin 2 minggu, nggak sampai 2 minggu habis. Wis, keren Karena itu. saking bagus semangat nih, habis datangin lagi, bang ini barang habis nih. Woi bagus dong. Kalau gitu kamu besok jam 11 saya kasih, suruh naik 3 karton deh. Waduh, 3 karton bang ya. Iya. Sedangkan 1 karton aja dimodalin ya. Iya, 1 karton dimodalin. Itu masih ada sisa sih sebelum habis sih, ada sisa berapa lusin, 2 lusin lagi. Modalnya masih dipegang. Akhirnya karena terima tantang, kita kan ya, saya pribadi ya punya tuh, kalau udah dikasih apa ya, kasih challenge, tantangan gimana harus saya bisa gitu kan. Laki-laki bang ya. Laki harus bisa gitu. Teman-teman kalau mau belajar kayak gitu juga boleh. Iya. Coba kayak gitu. Saya bilang oke gitu. Waktu udah bilang oke, terus pulang, di situ baru kepikir kemana ya carinya nih. Cari sana sini, nggak mungkin telepon orang tua kan. Iya, nggak mungkin juga kita nyesain ya. Saya telepon kawan saya banyak bilang, aduh Ber, aku aja lagi susah juga, gitu-gitu banyak. Akhirnya mau nggak mau saya pinjam lagi dengan teman yang sama itu lagi. Berarti itu lagi yang kasih modal bang? Itu lagi, makanya itu teman saya yang saya bilang super, dia banyak biasa bantu saya di bisnis ini kan. Saya mau nggak mau, bro, aku kasih challenge nih, bisa nggak aku pakai modalmu dulu, nanti aku balikin, bla bla, kan saya bilang gitu kan. Berapa rupanya? Aku dikasih 3 karton. Kata dia itu kan. Aduh banyak kali duitnya itu katanya. Sekitaran berapa puluh juta, hampir puluhan juta. Puluhan juta kan. Ya udah nanti aku balikin berapa bulan segini. Mau enggak teh? Nanti lah aku pikir-pikir teh. Telepon lagi tolong ya katanya. Udah habis itu, waktu saya bilang telepon tolong ya, jam 8 pagi kan challenge jam 11. Terus dia bilang, aku lagi di sawit nih katanya. Aku lagi di tengah-tengah sawit, susah lah Ber katanya. Susah lah kalau aku mau transfer duit segala macam. Tolonglah, aku minta tolong, bantu aku nih. Aku betul-betul nih serius nih gitu kan. Terus ya udah harus kontak, oke lah gitu. Di Cacan gak ada kabar. Udah mau jam 10 sampai ini juga ya bang ya. Panik juga. Gelisah ya. Sempat cari yang lain juga. Cari yang lain gimana alternatifnya, tetap nggak ada juga kan. Akhirnya jam 11 kurang berapa 20 menit dia WA telepon, Ber udah aku transfer tuh ya. Waduh di situ senang kali. Langsung saya ambil 3 karton naikin. 3 karton langsung bang ya. Saya naikin. Kasih ucapan bang, terima kasih bang buat temannya bang. Oke, buat teman aku Yogi Rianta Bangun, dia udah banyak udah banyak banget jasanya buat aku bisa merintis dari bantu aku ngerintis sampai sekarang ini. Ya aku bilang juga suatu saat aku bisa ganti, walaupun nggak tahu ganti apa, tapi aku bisa bantu dia kan gitu kan. Insya Allah dia Allah yang bisa, ganti bang. Ya semoga sehat-sehat terus bro. Aku banyak amin utang ya sama robbal dia tuh, alamin. jasanya banyak. Salah satunya dia tuh temanku. Keren. Nah jadi kita lanjut nih bang ya. Perjalanan bisnis itu kan tidak semulus yang kita bayangin bang ya. Betul. Pasti ada lika-likunya itu bang. Nah ini gimana bang? Kadang kan kalau kita bisnis itu ada yang di fase galau gitu ya, dimana kita bener-bener ngedown segala macamnya gitu bang. Nah kalau abang ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini gimana caranya? Nah tentu kan kalau kita namanya bisnis, kita kan nggak bisa kerja sendirian. Iya benar. Maka dari itu kita di bisnis kita namanya butuh pasti ada mentor kan. Iya benar bang. Nah sosok mentor ini kalau aku bilang mentor ada Bang Udin, Bang Bobby. Dia mentor yang ngarahin selalu. Aku aja sampai sekarang mentor kan. Karena dimana ada titik kita walaupun kita kuat, kita bisa survive, tapi ada titik nanti tiba-tiba kita tuh bisa ngedown gitu kan. Iya benar. Ketika kita down, sosok mentor tadi inilah yang ngarahin kita, kenapa bisa bla 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 segala macam, akhirnya kita bisa bangkit lagi. Nah jadi kalau aku bilang ya tetap kita harus yakin dengan mentor, trust to leader. Kita serahin lah. Kalau aku bilang dulu, buatlah aku kayak mana aja, aku serahin lah diriku nih, tempah aku kayak mana aja, siap ditempa sama mentor bang aja ya? kita. Oke, berarti artinya kita harus percaya sama leader kita bang, sama mentor kita. Apapun yang dia arahin itu pasti yang terbaik Ya, buat kita bang. selagi itu positif, itu baik buat kita, dan kita tahu itu baik, kerjain gitu. Oke, nah ini dengar-dengar bang kemarin itu baru merit juga ya bang ya? Baru merit dan cutiin kuliah. Nah, ini kalau untuk ya dari keluarga lah bang ya, dari keluarga orang tua, ini gimana bang? Apakah mereka dukung atau gimana nih perjalanannya nih, yang semua pengorbanan itulah ya, dari kuliah sampai menuju ke jenjang pernikahan gitu bang? Pada waktu itu
Kalau aku juga dulu waktu mulai bisnis aku juga kuliah kan. Iya. Setelah aku kuliah, aku udah sampai semester 8 di salah satu kampus swasta di Medan kan. Nah, sudah sampai semester 8 nih, sampai di Sempro, sidang kan wisuda. Iya. Sampai di Sempro kan butuh budget juga kan di situ kan, ada yang mau diselesaikan segala macam. Karena ada banyak hal yang yang butuh diselesain, harus ada pakai duit juga nyelesain kuliahnya, bukan bayar ya. Tapi nyelesainnya itu memang harus pakai duit, urus ini urus itu kan. Jadi mau nggak mau, aduh budgetnya pas kali nih gitu kan. Karena saya udah jalani bisnis, saya juga kuliah, saya pilih cutiin kuliahnya gitu. Saya tetap jalan bisnis, jadi uangnya ini, aduh bagaimana nih uangnya tuh tambah stok aja nih kan, tambahin 1 karton buat diputerin lagi putarin bisnis. Saya bilang kuliah saya cutiin. Nah, jadi kuliahnya saya cutiin diem-diem gitu. Berarti orang tua nggak tahu nih Bang? Bang? Tahu. Orang tua nggak tahu, sampai tahunya tuh waktu saya jalanin kuliah, waktu kuliah terus saya cuti diem-diem. Kan wisuda, teman-teman udah wisuda gelombang pertama. Terus ditanya, tuh udah wisuda kamu kapan gitu? Ya saya gelombang kedua tuh. Gelombang kedua lagi. Wisuda kok belum, katanya gelombang. Sampai di gelombang ketiga nih, kok nggak bisa juga, barulah mau nggak mau ngaku kan. Ya kuliah saya cutiin. Wah pasti ada, wah gitulah. Pasti Ya, orang kecewa tua lah orang tua ya sama kita kan. Kenapa? Bla 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 bla. Karena kita nggak punya hasil di bisnis. Benar. Masih pusing sana sini di bisnisnya kan. Jadi orang tua belum support lah. Masih pasti ya orang tua nggak setuju lah gitu. Nggak setuju orang tua. Tapi setelah saya buktiin sekarang, pelan-pelan saya buktiin, saya minta doa, saya betul-betul saya yakinin semuanya, media sosial saya kerja siang malam bangun bisnis. Akhirnya orang tua setuju. Itu ketika orang mulai ngelihat, mulai setujunya nih di fase mana nih Bang? Ngelihat abang yang seperti apa itu? Waktu saya jalani bisnisnya terus konsisten, karena lihat juga kan media saya kan sering siaran langsung juga di Facebook, Instagram, WhatsApp. Terus orang lihat saya juga, berarti kamu kegiatannya gitu terus ya. Iya, memang saya kayak gini lagi ngebangun bisnis. Terus sampai saya beraniin bilang sama orang tua saya mau nikah gitu. Loh, kenapa nggak selesain wisudanya, kata gitu. Ya, saya mau kuliah, saya mau nikah aja dulu gitu. Berarti kuliahnya belum selesai, disambung lagi menikah Bang ya? Ya, saya pilih untuk nikah. Lah itu gimana tuh orang tua Bang? Pasti orang tua heran juga kan. Ya, tapi setelah saya jelasin dengan kepercayaan saya, memang saya mau nikah dengan orang yang ini, saya jelasin bla bla bla. Ya udah serah kamu. Karena kamu kan yang jalanin kan gitu. Ya benar. Tetap orang tua kembali ke kitanya. Tapi pada waktu itu sebenarnya orang tua pengen ini sih, anaknya aku tuh wisuda gitu. Dulu ya. Wisuda. Dan akhirnya menikah lah. Nah, di situ menikah, terus orang tua mulai yakin karena kan saya nafkahnya dari. Berarti nikahnya juga hasil dari bisnis Bang ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari bisnis juga, terus saya nafkahinnya juga dari bisnis saya yang saya jalan sekarang ini. Karena ini kan kegiatannya semua Bang ya, udah fokusnya di sini ya. Aja semua. Oke, nah jadi Bang, untuk di fokusnya Abang jalanin bisnis ini sampai di pencapaian seperti merit. Kemarin saya baru dengar beli mobil gitu ya. Ini berapa lama Bang fokus jalan ini Bang? Saya fokus di M Parfum. Nggak apa-apa sebut ya? Nggak apa-apa, sebutin aja karena memang bisnis yang kita lagi bahas gitu. Ya, saya difokus di bisnis M Parfum nih setahun 8 bulan, mau jalan 8 bulan. Tahun 8 bulan. Nah, 1 tahun 8 bulan. Tapi 1 tahunnya itu masa saya main-main di bisnis. Main-main. Ya. Berarti fokusnya 8 bulan, Bang. 8 bulan ketika saya betul-betul mau nikah. Karena waktu saya bilang sama orang tua saya mau nikah, di situ saya harus berpikir keras. Saya berpikir harus bagaimana caranya supaya saya bisa nikah. Karena nggak minta orang tua ya. Karena nggak ada duit ya kan, gitu. Nggak ada duit. Nah, karena pun kita kan gini, kita bisa nikah, tapi setelah nikah kan gitu. Walaupun kita nggak takut, rezeki itu banyak segala macam kan, rezeki itu asal kita mau aja. Tapi kan kita harus pikirin juga, nanti udah nikah ngapain ya. Nah, jadi benar, istri juga kita harus kasih kehidupan yang layak buat dia gitu Bang ya. Pasti. Oke Bang, ini ada yang mau saya tanya lagi nih sedikit Bang. Mungkin juga ini sering dirasain teman-teman ya, soal semangat Bang. Terkadang kan kita itu semangatnya itu kadang semangat banget, terus semangatnya turun kendor gitu. Nah, kalau dari Bang Akbar sendiri, bagaimana cara Abang menjaga semangat itu Bang? Kalau tadi mungkin kita udah bahas tentang mentor ya, Ya kita sharing. Tapi kalau aku, bagaimana aku bisa
handling kayak gitu kan, aku bisa tetap survive, bertahan, semangat. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingat bahwasanya aku punya tujuan di bisnis ini kan. Tujuan ya. Aku ketika aku bisnis ini, aku punya tujuan bahwasanya aku pengen sukses di bisnis ini. Sukses kan pasti kan abstrak ya. Ya, Sukses sukses kan tuh banyak luas, nih, benar. luas bagaimana. Tapi aku pengen bagaimana bisnis ini aku bisa banyak menjadi lebih baik di bisnis ini. Jadi yang mengeluarkan tuh dreams, impian aku Impian. kan. Aku pengen ini, bagaimana bisnis aku punya ini. Jadi ketika aku down, terus aku galau, aku ingat itu kan gitu. Aku Kembali ke dreams kita ya Bang. banyak cara itu. Kalau aku di handphone aku taruh wallpaper orang tua kan. Wallpaper handphonenya nih buat orang tua. Jadi ketika aku lagi galau, aku lihat orang tua, bosnya orang tua harus aku banggain nih kan gitu kan. Iya benar. Harus aku bantuin banggain orang tua. Aku pengen orang tua nih begini, aku pengen buat dia tuh hadiahin dia nih begini. Jadi semangat lagi. Jadi punya mentor pun kalau kita nggak punya kayak gitu juga jiwa kita untuk semangat, kita nggak bisa juga gitu. Berarti the power of dreams nih ya. Makanya ada Kekuatan istilah impian ya. mau siapapun yang bicara, kalau kamu juga nggak bergerak ya juga sama aja Bang ya, sama aja. Siapa aja tuh, mau orang kaya di dunia pun kalau kita juga nggak bergerak, kita nggak juga mau bangkit, Tetap aja gitu aja Bang tetap ya. aja. Oke, terima kasih Bang. Berarti ini untuk menjaga semangat kita, berarti kita harus punya tujuan yang jelas. Punya tujuan jelas, Kita di harus bisnis punya kita jalanin. dreams ya Bang ya. Harus punya impian lah yang Punya harus impian. kita capai. Dan mungkin ya sedikit closing ya, dari aku ketika kamu jalani bisnis, kamu jangan pernah fokus kepada uang ya. Jadi fokus pada banyak bantuin orang melalui bisnis ini. Ketika kita banyak bantuin orang, kita betul-betul sungguh-sungguh membantuin banyak orang, nanti duitnya datang sendiri gitu. Jadi jangan sikit-sikit uang. Jadi kalau kita sikit-sikit uang, kita lihat bisnis kita ini layaknya yang harus kita tawari ke orang-orang yang punya uang. Punya gitu. uang, benar. Jadi ketika ada orang yang kayak tampilan nggak ada uang, kita nggak mau tawarinnya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi siapapun yang datang dengan kita, jelasilah bisnis dengan secara profesional, dengan niat yang baik, pengen bantu banyak orang. Nanti duitnya datang sendiri. Cobain lah pasti itu. Berarti kita harus tujuannya adalah membantu banyak orang. Jangan hasil uangnya dulu Bang ya. Hasil Pikiran uangnya positif terus, Oh, yes. mindsetnya harus positif dan selalu berdoa. Ya pasti kita harus berdoa terus dong. Doa juga nggak bisa aja ya. Berusaha, dan terus kerja terus, doa terus. Tangan di atas. Oke, tangan di atas. Nah, ini Bang terakhir Bang, mungkin kemarin yang buat Abang semangat terus itu kan dreams. Mungkin dreams yang Abang dapatkan saat ini ya, mobil. Nah, ini untuk dreams selanjutnya apa nih Bang kalau Bang Akbar? Ada sih, saya pengen umrohin orang tua saya dari duit saya sendiri. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bantu doain ya. Amin, Doain amin kita ya. bareng-bareng, dan bukan hanya aku sih, tapi teman-teman semuanya semoga bisa kayak gitu juga. Harus bisa, apalagi laki-laki, jangan kalah wanita, karena di bis kita nih, di komunitas bis kita nih wanita juga banyak. Juga banyak duitnya gitu ya. Jadi jangan mau kalah. Gitu. Keren. Mudah-mudahan dreamsnya Bang Akbar segera disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala, dan amin. kita juga semua mudah-mudahan impiannya, dreamsnya disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, jadi pesan Abang nih buat yang sudah main apa Bang? Tetap konsisten, fokus, tulis betul-betul dreams kamu pengen apa di bisnis ini. Jangan terlalu jauh dreamsnya. Jadi dreams kan ada jangka pendek, Yang terukur gitu ya. pendek, menengah, panjang. Jadi kamu dalam waktu dekat ini pengen apa, kejar itu gitu. Jangan pernah takut bermimpi ya. Jangan pernah takut untuk menyuncurkan mimpi, berdoa terus. Jadi konsisten, fokus, berani, jangan pernah takut, dan berpikiran positif terus. Wis, keren. Dan buat yang belum main Bang, kira-kira yang belum main di bisnis yang parfum, yang belum tahu bisnis yang parfum, atau yang masih pantau bisnis yang parfum, apa pesannya Bang? Buat teman-teman yang belum cobain bisnis yang parfum ini, aku bilang segera, karena di bisnis aku bilang kita melihat ya bahwasanya marketnya ini ke depan nih sangat sangat luar biasa. Karena parfum ya Bang. Karena parfum, siapa yang sih nggak pakai parfum? Yang repeat ordernya kenceng kan? Siapa sih nggak pakai parfum? Dan aku bilang nih bisnis gila banget gitu. Kamu jangan sampai ketinggalan di bisnis ini. Apa bisnisnya? Bisnis yang parfum bro. Yang parfum. Dan kamu di sini bukan diajari hanya sebagai pembisnis, bukan diajari hanya dagangi parfum,
tapi kamu bagaimana kamu bisa ngembangin bisnisnya di seluruh kota-kota di Indonesia. Berarti beda tuh Bang ya? Iya, dan aku juga senangnya di bisnis empowerment komunitas kita ini, kita bukan hanya diajarin bagaimana bisa ngasilin duit, besarin bisnis, tapi bagaimana orang yang berbisnis dengan kita ajarin habitnya menjadi lebih baik, attitude-nya semakin menjadi lebih baik. Nah, ketika nanti dia sukses di bisnis ini, tentu dia ketika dia bangun bisnis yang lain pasti sukses juga tuh. Amin. Nah, mungkin sekian dulu dari saya dan Bang Akbar. Tapi ada pertanyaan lagi nih yang mungkin di selanjutnya nih, soal bukan hanya sekedar jadi pedagang. Ya Bang ya, mungkin di lain waktu itu kita bahas lagi Bang ya. Kita bahas yang lain. Oke, sekian dulu dari saya dan Bang Akbar. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.